Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillah. Mau dikongsi pagi ini, mau dibicarakan doa dalam surah At-Tahrim. Doa dalam surah At-Tahrim, doa yang akan dibaca oleh orang beriman nanti dari kiamat. Doa yang akan dibaca oleh orang beriman nanti dari kiamat. Digambarkan di sini hari kiamat itu suasananya gelap bagi orang yang tidak dikasih nur. Lalu orang beriman akan dikasih nur, akan dikasih lampu mengikut kekuatan lampunya di dunia. Orang itu lain lampunya, wattnya lain, voltasinya lain. Kalau lampunya kuat, arusnya kuat, voltasinya tinggi, motivasi untuk beramal tinggi. Jalan ke masjid lancar, jalan ke masjid mulus. Kita baca doa ini ya. Rabbana atmim lana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana atmim itu ya, atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Doa yang akan dibaca oleh orang beriman waktu meniti sirat ini. Waktu meniti sirat itu suasana di sana gelap. Yang terang orang yang dikasih nur. Yang dikasih nur, yang ada nurnya di dunia ini. Ada lampu. Ke masjid nampak jalannya, terang jalannya. Maka dikatakan dalam satu hadis, basyiril masya'ina fi dhulam bin nuri tam yaumal qiyamah. Berilah berita gembira kepada orang yang terang jalannya ke masjid di waktu Isya dan subuh. Mereka akan mendapat cahaya yang maksimal nanti di sana. Jadi pergi ke masjid ini mencari cahaya. Pergi ke masjid ini mencari nur, mencas, mencajing. Jadi di sini orang beriman saat dikasih nur, mereka meminta lagi. Ada golongan yang gelap jalannya, ada disebut dalam surah Hadid. Ndadi dalannya, ndai dalannya, golap natusia. Pala mengido mak. Ndak nampak jalannya, nanti dia ngemis. Kasih dong sedikit, kami ndak nampak jalan ini. Ada nanti ceritanya dalam surah Hadid. Waktu meniti sirat, ada kelompok manusia, bahkan mayoritas manusia jalannya gelap, ndak nampak jalan. Jalan rumah nampak jalan ndak tentu. Lagu lapik suruh hilang. Bak sibisu barasian. Ada ceritanya dalam surah Al-Hadid. Sekarang kita nak fokus dalam surah At-Tahrim ayat 8 ya. Halaman 561. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, atmim lana nurana. Kasihlah kami nur yang maksimal. Meminta di sana. Orang ini ada yang nurnya mungkin ada yang 5 watt, ada yang 10 watt, ada yang 50, ada yang 100, ada yang nurnya seperti spotlight. Lampu besar itu apa di sini namanya? Yang digunakan di jalan-jalan besar, yang digunakan di stadion.
di bangunan-bangunan besar. Ada yang nurnya macam spotlight, mungkin entah berapa ribu watt. Ada yang nurnya katanya seperti bintang, ada yang nurnya seperti matahari, ada yang nurnya seperti bulan. Different, berlainan, tergantung pada nurnya di dunia ini. Maka ada juga dalam doa ke masjid, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura, Allahumma ja'al fi sam'i nura wa fi basari nura. Ada doa itu. Maka mau ke masjid minta ya Allah, kasihlah hatiku bercahaya, di atasku bercahaya, di kanan di kiri bercahaya, pendengaranku bercahaya. Ada tuh doa dalam perjalanan ke masjid, kita minta nur. Jadi di sini orang beriman waktu mereka menerima nur masing-masing, dan dia tidak sama ini. Kalau jemaah sholat subuh ada 20 orang, nurnya tidak sama. Ikut nurnya di dunia. Jadi waktu itu tuh orang beriman berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Doa ini baik kalau diaplikasikan, diamalkan sekarang, agar nur tadi bercahaya. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau nurnya bertambah, kalau nurnya meningkat, motivasi ke masjid meningkat. Motivasi beramal meningkat, motivasi untuk salat meningkat. Sebelum ke masjid dia sempat sembahyang 2 rakaat, 3 rakaat, terserahlah. Nah, ini amalan orang saleh dulu. Amalan orang saleh dulu, ada yang 3 jam, ada yang 2 jam sebelum ke masjid dia sudah sholat di rumahnya, sholat tahajud, qiyamul lail. Ada yang membaca sejuz malam, 2 juz malam, 3 juz, 4 juz, ada yang setengah juz, ada yang 30 juz satu malam. Nurnya kuat, powernya kuat. Kenapa tidak bisa pegang Quran? Nur tidak ada. Kenapa yang lain bisa dipegang? Ini menggelapkan hatinya, ini melenyapkan nurnya. Tapi ini dipegangnya, bertambah gelaplah hatinya. La haula wala quwwata illa billah. Medsos dipegang, media bumi, media langit tidak dipegang, Al-Quran tidak dipegang. La ilaha illallah. Nah, ini bagusnya doa ini ya. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Baik. Jadi katanya dalam hadis itu ada orang yang cahayanya seperti api-api di malam hari yang ada dalam semak belukar itu. Hah? Kunang-kunang. Kalau bahasa Mandelingnya apa tuh? Salim pot-pot. Salim pot-pot. Kalau bahasa Bruneinya kulim papat. Bahasa Brunei. Seperti kulim papat kan ya. Ada di ujung jarinya ini. Jalan sedikit, stop. Jalan sedikit, stop. Ada yang begitu. Pergi ke masjid 1 hari, hilang seminggu. Pergi 1 hari, hilang 10 hari. Hilang. Tah di mana? Anyuy nak dipinteh. Hilang nak dicari. Orang dulu kalau ada sahabatnya yang datang ke masjid, balik ke masjid tak pergi ke Pak. Bapak tadi kok enggak ada ya? Anyuy nak dipinteh. Hilang nak dicari. Kama jatuhnya. Jangan bak batu jatuh ke lubuk. Enggak bangkit lagi. Jatuhnya tadi lubuk mana hilangnya? Na'udzubillah, na'udzubillah. Jadi ada orang yang nurnya seperti apa tadi? Salim pot-pot. Salim pot-pot, salim pot-pot. Margorak setik, stop 5 menit, 10 menit. Margorak setik, stop setengah jam. Ini mau seberang Siratal Mustaqim. Mau meniti sirat. Sirat itu nurnya mengikut nur kita di dunia ini. Maka nur ini penting. Nur itu nur iman. Nur itu nur amal saleh. Jadi kalau 1 hari mau pegang Quran, ya Allah, alhamdulillah, nur saya hari ini bertambah, ya Allah. Subhanallah. Ada seorang sahabat di Malaysia, istrinya meninggal.
Datanglah sahabat bertakziah ke rumahnya. Dilihatnya suami ini macam tidak menangis. Bapak kok enggak menangis? Ibu meninggal dunia kok enggak menangis? Iya katanya, istri itu ahlul jannah. Istri saya itu ahlul jannah. Untuk apa saya menangis? Untuk apa saya menangisi kepergiannya? Dia ahlul jannah. Di mana bapak tahu istri bapak ahlul jannah? Pagi Quran, petang Quran, siang Quran, malam Quran. Ini media ahlul jannah. Ini media ahlul jannah. Ini media, tidak tahu lah ahlu apa. Pikir-pikirlah. Yang jelas, confirm ini media ahlul jannah. Masjid ini tempat berkumpul ahlul jannah. Maka di zaman Rasulullah SAW, yang datang ke masjid mungkin lebih 99%. Yang tak datang itu dapat dikira jari. Bukan yang datang dikira jari. Yang tak datang dapat dihitung jari. Maka ditanya oleh Rasulullah SAW, asyahidun fulan? Si fulan ada tadi enggak salat subuh tadi, kata Rasulullah. Kata sahabat, enggak ada. Kasihan. Asyahidun fulan? Si fulan ada tadi enggak, katanya. Enggak ada. Yang ditanya oleh Rasulullah itu orang yang kedatangannya, kehadirannya rendah. Kalau yang kehadirannya tinggi tidak usah ditanya. Abu Bakar tidak usah ditanya. Sahabat lain tidak usah ditanya. Yang ditanya yang kedatangannya, kehadirannya rendah. Yang sering tidak ada. Sering bolos. Sering absent. La ilaha illallah. Lalu Baginda mengatakan orang yang tak datang salat subuh dan isya berjamaah, ataupun orang yang tak mampu datang salat isya dan subuh berjamaah, orang yang ada penyakit di dalamnya. Ada penyakit. Lebih kejam dari COVID-19, lebih kejam dari corona. Karena COVID-19 ada kementerian yang mengurusnya. Corona ada kementerian, ada hospital, ada rumah sakit yang mengurusnya, ada dokter, ada juru rawat. Ini tidak ada juru rawatnya. Terjangkit penyakit malas ke masjid, tidak ada orang yang membicarakan. Dalam hatinya ada penyakit. Penyakit. Kalau orang itu sembuh dari penyakit, insya Allah dia akan sehat. Sehat. Masjid, rumah Allah dekat di hatinya, walaupun jauh di mata. Tapi kalau dalam kau sakit, internalnya sakit, masjid itu jauh di hati walaupun dekat di mata. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Jadi doa tadi penting ya. Kita baca lagi. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir itu dah dapat kan? Banyak dalam Quran. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kasihlah kami nur, cahaya yang maksimal. Waghfir lana, ampunlah dosa kami ya Allah. Kenapa? Kalau dosa masih ada, nurnya akan lemah, nurnya akan susut, nurnya akan surut. Nanti mau hilang semua nur. Quran tak ada, salat tak ada, ke masjid tak ada, ilmu tak ada, tidak ada nur. La ilaha illallah. Orang yang ada nur, ada salat fardu berjamaah, ada salat sunat rawatib, ada salat duha, ada salat tahajud, ada salat taubat, ada Al-Quran, ada zikir, ada ilmu. Makin kuat nurnya, makin banyak produktivitasnya, makin banyak penghasilannya. Maka ilmu ini nur. Al-ilmu nurun wal jahlu zalamun. Dulu waktu kelas 1, kelas 2 belajar di PGA di Purba dulu. Al-ilmu nurun, ilmu itu nur. Wal jahlu zalam, kejahilan itu
gelap gulita. Begitulah ya. Nanti balik rumah lihat ayat 8 surah At-Tahrim. Ada lagi doa di bawah, doa tentang jannah ayat 11. Pendek sekali doanya. Doa permaisuri Fir'aun, istri Fir'aun. Apa doanya? Rabbi, coba. Rabbi bnili. Rabbi bni, ba yang kedua itu mati. Rabbi bni li bait indaka baitan fil jannah. Jannah itu apa? Surga ya. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ini ayat nomor 11. Surah yang sama, surah Tahrim. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, binalah untukku, bangunlah untukku pada sisimu istana yang megah dalam jannah. Kita kena minta agar banyak rumahnya di sini. Subhanallah. Nak membangun rumah di jannah katanya banyak caranya. Pertama, suka membangun masjid. Yang kedua, baca suratul ikhlas 10 kali. 10 kali suratul ikhlas siap satu rumah di jannah. 10 kali suratul ikhlas siap satu rumah di jannah. Kalau 10 rumahnya dibangunnya satu hari, 30 hari, 300 rumahnya. Lah banyak propertinya di sini, lah banyak asetnya di sini. Mistik, alamatnya mistik kian tuh, ndak pakai lain dulu. Lah banyak kan? Lah banyak bangunannya, ada banyak istananya di sana. Ini doanya. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Yang di atas minta nur, yang di bawah minta istana yang megah di jannah. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Dijadikan amalan, dijadikan wirid. Kemudian dibuatlah usaha-usaha untuk mendapatkan istana di jannah. Antara lain tadi memperbanyak bacaan suratul ikhlas setiap 10 kali dapat satu rumah. Ayo kita baca penutup suratul ikhlas 10 kali ya, sama-sama membina istana di jannah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Agama Islam, agama yang menyuruh kita banyak berhitung, banyak matematika dalam hidup ini. Hari dikira jam, 24 jam, satu hari satu malam. 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Seminggu 7 hari, sebulan 30 hari, setahun 12 bulan. Semua dikira dengan angka. Kehidupannya dikira dengan angka. Maka banyaklah mengira angka dalam kehidupan. Datang salat berjamaah macam mengaji 12 jam satu malam beribadat. Siapa datang salat subuh berjamaah dapat nilai seperti mengaji dari mulai terbenam matahari sampai terbit matahari.
12 jam salat, 12 jam Quran, semua dikira. Salat berjamaah dapat 25 kali ganda, ada yang 27, ada yang 50. Kemudian langkahnya ke masjid, per langkah dapat 3, pergi dan pulang, diampunkan 1 dosa, dinaikkan derajat, dapat 1 poin pahala. Semua dikira. Yang tidur di rumah saja dia dikira tidur. Kosong lah. Apalagi kalau dia tidak salat, berdosa dia tidur. Orang yang datang ke masjid, kalau dia tidur, tidurnya ibadat. Tidur 5 jam, 6 jam, ibadat. Datang ke masjid, tambah lagi beribadat 1 malam suntuk. Subhanallah, subhanallah. Itulah dulu ya. Besok kita sambungkan lagi kalau panjang umur, insyaallah. Mudah-mudahan selalu dapat, selalu sempat ya. Kalau saya ini tak tahu, kadang dah sekejap sudah di sana, sebentar sudah di sini. Begitulah hidup nih. Saya belum ada ketetapan. Alun lain yang jaleh sampai inggok di manoleh. Tak ke inggok di siko, tak siko, leleh. Mudah-mudahan kita selalu ketemu lah ya. Selalu ketemu. Kalau tidak ketemu kita saling mendoakan, saling merindui insyaallah ya. Saling rindu untuk bertemu lagi di taman surga, di taman jannah. Baiklah, Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina wa radha'na ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin jazakumullahu khairan barakallahu fikum inni uhibbukum fillah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.